Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva dengan NIM 2012. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang penggolongan ahli waris dan haknya masing-masing. Penggolongan ahli waris dalam hukum waris Islam dan haknya masing-masing. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas agar pembagian warisan berjalan adil dan harmonis, menghindari konflik keluarga. Sistem hukum waris Islam mengatur ahli waris mendasarkan kedekatan hubungan dan menetapkan bagian warisan secara tegas dalam Al-Quran. Jadi dalam hukum Islam itu ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris berdasarkan hubungan darah, pernikahan, dan keislaman. Syarat utama adalah beragama Islam, tidak terhalang hukum, masih hidup saat pewaris wafat. Janin yang hidup saat lahir juga bisa menjadi ahli waris. Kerabat jauh yang baru mewarisi bila ahli waris utama tidak ada. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan definisi ahli waris dalam hukum waris Islam. Orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan hubungan keluarga dan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang hukum. Ulul arham, kerabat yang memiliki hubungan keluarga tapi tidak langsung mewarisi kecuali jika waris tidak ada. Yang ketiga adalah persyaratan, ahli waris harus hidup saat pewaris meninggal, termasuk janin yang hidup saat lahir. Maksud dari hal tersebut adalah ashabul faruk adalah ahli waris dengan bagian warisan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketika pembagiannya adalah kalau suami 1/2 jika untuk suami jika istri tidak punya anak, 1/4 jika ada anak. Terus yang kedua istri 1/4 jika suami tidak punya anak, 1/8 jika anak ada. Untuk ibu 1/3 atau 1/6 tergantung kondisinya. Terus ayah 1/6 jika ada anak laki-laki. Terus penggolongan ahli waris ashabul furud. Definisi ahli waris dengan pembagian warisan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis seperti suami istri, ibu, ayah, dan anak perempuan. Yang kedua adalah bagian suami dan istri. Yang saya sudah jelaskan tadi, suami mendapatkan 1/2 jika istri tanpa ahli waris, 1/4 jika ada. Istri mendapatkan 1/4 jika suami tanpa anak, 1/8 jika ada anak. Bagian ibu dan ayah seperti saya jelaskan sebelumnya tadi, ibu mendapatkan 1/3 atau 1/6 tergantung kondisi. Ayah mendapatkan 1/6 jika ada anak laki-laki. Terus ahli waris ashabul faruk, kakek dan nenek. Kakek mendapatkan bagian seperti ayah kecuali dalam kasus khusus nenek mendapatkan 1/6 jika ibu tidak ada. Terus anak perempuan dan cucu perempuan. Anak perempuan dapat mewarisi sebagai ashabul furud atau ashabah tergantung ada tidaknya saudara laki-laki. Yang ketiga adalah saudara perempuan dan seibu. Saudara perempuan mendapatkan bagian jika tidak ada furu waris laki-laki. Anak-anak ibu mendapatkan waris jika tidak ada furu dan ashalu waris laki-laki. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan ahli waris ashabah dan zawil arham. Yang pertama adalah ahli waris ashabah, menerima sisa warisan setelah ashabul furud, terdiri dari laki-laki, nasabnya tidak tercampur wanita. Yang kedua zawil arham, kerabat yang tidak disebut dalam ashabul furud atau
ashaba berhak waris jika tidak ada ahli waris lainnya. Yang ketiga adalah perbedaan pendapat. Ulama berbeda pendapat tentang hak zawil arham. Sebagian menolak, sebagian mengakui dengan syarat tertentu. Terus selanjutnya adalah kita akan menjelaskan hak masing-masing ahli waris. Yang pertama lah keturunan dan suami istri mendapatkan bagian sama besar tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan kelahiran. Yang kedua adalah bapak, ibu, dan saudara. Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan atau pasangan, bapak dan ibu mendapatkan 1/3, saudara mendapatkan 1/5. Yang ketiga adalah anak luar kawin dan anak zina. Anak luar kawin mendapatkan bagian terbatas sesuai kondisi. Anak zina tidak mendapatkan warisan tapi berhak nafkah. Yang kesimpulan adalah penggolongan ahli waris dan haknya penting untuk keadilan, menghindari sengketa, pemahaman hukum waris Islam, adat, dan perdata harus dipahami masyarakat. Ahli waris dalam Islam dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu zawil furud dan yang mendapatkan bagian pasti, asaba yang mendapatkan sisa setelah zawil furud, dan zawil arham yang hanya mewaris jika 2 kelompok sebelumnya tidak ada. Hak masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan, jenis kelamin, dan keberadaan ahli waris lain yang setara atau lebih dekat. Pembagian warisan dilakukan secara bertingkat dan adil sesuai ketentuan syariat Islam. Terima kasih. Saya sedikit ada pantun. Naik perahu ke tengah lautan, jangan lupa bawa perbekalan. Warisan dibagi penuh keadilan, hidup rukun jadi harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.